Uruf kalau dijadikan ma'ruf ya maklum, al-urfu diddun nukri, jadi al-ma'ruf diddul mungkari, khudil afwa wa'mur bil urfi. Sementara al-uruf ada sekian banyak makna, yang kita maklumi adalah al-ma'ruf itu diantaranya. Itu saja kerjaan al-ma'ruf saja, masya Allah, kembali dari mulai hadis Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, itu sudah luar biasa sudah. Apalagi wa'mur bil urfi diambil hukum oleh Imam Syafi'i terkait dengan kita harus arif ya, dalam berdakwah, menyampaikan Islam ini seperti apa. Jangan sampai kemudian meninggalkan namanya kebiasaan orang melakukan sesuatu, cuman arahnya nanti bagaimana tetap ini ada dalil syaratnya dan tidak jadi masalah. Kenapa? Itu kan juga luar biasa itu ya. Sehingga untuk bicara masalah dakwah ketika mengenal wa'mur bil urfi ini ya, kaitannya dengan masalah al-adah, sampai ada hukum usul fikih al-adabah muhakkamah. Itu kan berarti Islam ini lentur di mana-mana, bila fleksibel. Dia dibatasi satu tempat, memang namanya ini di Somawocoro ya istilahnya, gak bodoh, masa sama Indonesia dengan Malaysia, Malaysia dengan Filipina, seluruh negara ini dari mulai namanya sudah orang itu seperti apa dengan tempatnya masing-masing yang ditentukan oleh Allah, dengan budayanya, dengan perilakunya, ini cukup luar biasa, sehingga Islam akan ada bisa di mana-mana. Kalau sekarang ada istilah apa, kearifan budaya lokal ya, kearifan apa budaya lokal, tapi ini syirik ya tetap syirik Indonesia. Walaupun budaya lokal akhirnya oleh Islam biar begitu saja untuk menjadi pelajaran bahwa ini adalah peninggalan nenek moyang kita yang waktu itu masih belum kenal dengan Allah. Akhirnya ya tidak terjadi yang namanya tempat-tempat yang di sini berkaitan dengan budaya punya dibomi kabeh ya. Tidak ada. Coba kamu lihat bagaimana dakwahnya para dai-dai di mana-mana. Kalau umpamanya waktu itu bagaimana harus, pokoknya yang syirik harus dihancurkan. Sementara menyampaikan Islam ini kan harus pelan-pelan, tidak mudah begitu saja. Jadi Rasul saja ketika namanya dilapuri tentang Ka'bah yang di dalamnya itu ada apa saja, ini rumah yang dimuliakan, sehingga kalau kemudian dari mulai dulu Ka'bah ini bagaimana menjadi rumah yang dimuliakan. Jadi kalau di bawahnya itu jangkau Ka'bah ini ada namanya golean kencono emas, masya Allah, hanya tabarukan dengan Ka'bah. Juga terkait dengan Ka'bah itu mestinya ala qawaid Ibrahim seperti apa, yang waktu itu kemudian terbakar, akhirnya kemudian dibangun oleh orang Quraisy. Karena kurang biayanya maka tidak bisa menyempurnakan aslinya, menyempurnakan seperti aslinya. Yang Rasulullah ngerti aslinya ini sampai ini. Kalau Rasulullah segera mungkin untuk merubah dan gampang, begitu menang langsung Ka'bah dibangun, kemudian apa? Langsung sudah. Ini kan aslinya. Tapi ketika Rasulullah dilapuri itu haulah hadisu ahdin. Ini kan mereka baru saja mengenal Islam ini. Kalau ini dibongkar, ini justru menjadi permasalahan.
Untuk Ka'bah sampai sekarang kayak begitu itu. Padahal ini tidak pada pondasi aslinya, justru kemudian muncul Hijri Ismail satu contoh itu. Rasulullah ketika dilapuri begitu itu jawabannya ini hadis su'ahdin, tidak bisa dan dibongkar-bongkar begitu saja enggak. Juga ketika Sayyidina Umar dilapuri, Amirul Mukminin di sini kan ada emas-emas segala macam-macam ya, mau diambil kan lebih manfaat. Jawabannya Rasulullah dan Abu Bakar tidak berbuat apa-apa, saya tidak berbuat apa-apa ya. Artinya waktu itu ada laporan bahwa di dalam Ka'bah ini ada emas tidak tahu berapa banyaknya, mau diambil kan manfaat gitu ya. Jawabannya Rasulullah dan Abu Bakar tidak melakukan hal ini. Kenapa saya melakukan? Maka di Mesir ada piramid, ada. Dan walaupun kemudian Indonesia pernah dipimpin oleh Wali Songo, itu pun tidak harus menghancurkan candi-candi yang ada, gitu. Cuman manusia di pengertian Islam ini, kalau bicara masalah sudah Islam ya harus tahu bahwa syirik itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala sudah. Jadi kalau sudah namanya syirik ini Allah sangat tidak berkenan untuk disekutukan. Itu harus tahu tuh. Jadi itu juga kembali kepada al-uruf, jadi sangat luas memberikan pandangan kepada kita tentang al-uruf diartikan seperti apa ya, yang bisa jadi ada hubungan dengan kearifan budaya lokal, bagaimana kemudian Islam memberikan dakwah itu seperti apa, untuk tetap Islam ini kemudian mendapatkan simpati, itu yang penting.